Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Ngobras SMP Negeri Tempe. Kita kembali lagi di acara Ngobras, ngobrol bareng Spen Sate. Ngobrol bareng bersama Spen Sate. Oke, pada pagi hari ini tamu kita yang tidak asing lagi yaitu bapak kita, yaitu bapaknya SMP Negeri 1 Tempe, yaitu Bapak Sujanar. Selamat pagi Bapak Sujanar. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat selalu dan bahagia. Tema kita pagi hari ini Bapak tentang PPDB tahun 2022. Itu nanti yang bakal saya tanya-tanya ke Bapak bagaimana tentang PPDB di tahun 2002 ini. Sebelum kita masuk ke sana, yaitu sobat Ngobras kita, yaitu nanti kita jelaskan itu semua. Sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya tentang pendapat studio podcast kita. Ya, studio podcast kita SMP Negeri Tempe ini bagaimana pendapat tentang studio kita ini? Baik, hadirin sekalian, sahabat Ngobras, keluarga besar SMP 1 Tempe, kehadiran podcast kita hari ini, saya sebagai manajer dan sebagai pimpinan menyambut dengan bahagia dan sejahtera. Karena apa? Kehadiran podcast yang dikelola oleh guru-guru kreator muda ini pasti ditunggu-tunggu masyarakat Lumajang. Ya, pastinya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Lumajang, terlebih yaitu seluruh siswa-siswi SMP Negeri Tempe. Betul. Bukan hanya PPDB yang akan dibahas untuk kelanjutannya Bapak di podcast studio ini, bahwa nanti narasumber-narasumber yang handal dari berbagai kalangan nanti kita akan undang. Nah, pada pagi hari ini kita langsung saja Bapak, yaitu ke PPDB tahun 2022. Untuk PPDB tahun 2022, apakah sudah mengikuti prosedur dari Dinas Pendidikan untuk SMP 1 Tempe ini, Bapak? Untuk prosedur PPDB 2022, jelas kita sebagai sekolah negeri harus tunduk dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Namun demikian, keluarga besar SMP 1 Tempe siap mensukseskan PPDB SMP 1 Tempe 2022. Mungkin strategi apa Pak yang dipakai untuk menarik minat siswa-siswi dari SD-SD untuk masuk ke SMP Negeri 1 Tempe ini? Untuk strategi, saya kira kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada di SMP Tempe, mulai daripada pimpinan, tim manajer, kemudian tim relawan, kemudian ada tim publikasi melalui media, dan ada tim-tim untuk terjun langsung ke sekolah dasar dan sekolah MI. Strategi kita sebagai sekolah besar dan sekolah prestasi dan sekolah budaya, ini akan kita gembor-gemborkan. Ayo, masyarakat Lumajang, lulusan SD dan MI di seantero Tempe. Anda ingin sukses, masuk saja ke SMP 1 Tempe, sekolah budaya dan sekolah prestasi. Oke, untuk kemarin yang saya dengar ini kemarin sudah masuk pencarian siswa-siswa baru. Betul. Dari berbagai banyak siswa yang ada di yang ada di sekitar SMP Negeri Tempe, termasuk SD-SD. Apa yang menjadi keunggulan dari SMP Negeri Tempe ini yang untuk dipromosikan ke SD-SD atau MMI di sekitar SMP Negeri Tempe? Baik, sebagai sekolah adiwiyata provinsi yang kemarin baru dinobatkan itu, kita memiliki banyak keunggulan. Ya. Bukan hanya dari segi akademik, tapi juga segi non-akademik. Contoh saja, kali ini untuk SMP 1 Tempe sudah memiliki segudang prestasi. Di antaranya kalau prestasi non-akademik, anak-anak kita sudah tembus tingkat provinsi.
anak-anak kita sudah tembus di tingkat provinsi dan bahkan dalam waktu dekat anak kita akan meluncur ke tingkat nasional. Itu dari segi atletik, dari jalur atletik, dari cabang atletik, dari pencak silat, ya. Bahkan dari kemarin di segi sains kita anak-anak sudah menguasai 10 besar untuk di Kabupaten Lumajang dan bahkan mampu berkompetisi untuk sekolah-sekolah besar seperti SMP 1 dan SMP Kodono. Itu di sana. Nah, modal besar kita jangan minder. Kita harus tetap berkompetisi dengan mendulang berbagai prestasi sehingga sekolah kita itu akan disenangi dan digemari oleh masyarakat Lumajang dan bahkan masyarakat Tempe. Untuk cabang-cabang tadi yang olahraga seperti atletik, seperti pencak silat. Nah, itu kemarin saya tahu itu bahwa dari atletik itu ada juara dua tingkat juara Timur, satu, malah Provinsi juara Jawa satu, Timur. ya, juara satu. Jawa Timur juara satu, Pak. Juara satu lari 1.500. Ya. Kemudian juara 2 lari 800 meter. Ya. 800 itu anak-anak kita dari Tempe. Ya. Kemudian pencak silat itu juara 1 ya untuk pik ya, pik atau tanding. Kemudian ada juara 2 itu untuk seni ya, untuk seni ganda ya. Dan masih ada juara-juara lain ya yang harus kita promosikan di para pemirsa dan masyarakat penggemar SMP Tempe. Untuk tadi semua juara-juara itu, terus kemudian, nah dari Spen Sate ini, dari keunggulan-unggulan tadi itu Bapak, perlu dijelaskan bahwa apa sekarang ini yang ada, ekstra-ekstra yang ada di SMP Negeri Tempe ini apa saja, yang mungkin anak-anak dari SD ini perlu tahu. Karena apa? Mereka mungkin masuk, oh nanti bakat saya bakal tersalurkan di SMP Negeri Tempe. Mungkin dari mungkin non akademiknya atau akademiknya nanti bisa disampaikan. Ya. Supaya sobat ngobras kita ini tahu. Ya. Baik sobat ngobras semuanya yang ada di seantero masyarakat Lumajang, perlu saya kenalkan kegiatan-kegiatan untuk sekolah berbudaya dan prestasi SMP Tempe. 1. Untuk kegiatan akademik, kita punya tim handal ya, kita punya ekstrakurikuler untuk pembinaan yaitu sains ya. Itu dilaksanakan tiap siang ya oleh Mas Hamid ya. Tidak hanya itu, kita juga punya ekstrakurikuler untuk tahfidz ya, dan kita sudah berlaga kemarin sudah mencapai hampir ke ujung puncak karena kita sudah sampai pada tataran kedua dan tataran ketiga. Tahun depan insya Allah untuk pentas PAI kita akan bersaing dengan SMP-SMP unggulan di kota. Di samping ekstrakurikuler itu kita ada ekstra yaitu yang di Lumajang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain yaitu robotika. Ya. Robotika ini anak-anak kita dari Tempe sudah bisa menerjunkan atau menerbangkan namanya drone ya. Drone. Drone sudah bisa menerbangkan itu. Di samping itu ada aeromodeling ya, aeromodeling kita sudah kumpul kemarin dan tanding di bumi perkemahan ya, Gelagah Arum. Kemudian ada cabang-cabang lain lagi yaitu cabang baru yaitu ekstra gulat. Ya. Kemudian ada ekstra pentak ya. Kemudian ada ekstra paduan suara. Kemudian ada terbaru lagi ini ya yang sudah tahun ini akan kita gemborkan yaitu marching band ya, marching band ya. Kemudian ada band sepak takraw, kita sudah punya lapangan khusus ya. Kemudian ada lagi PMR ya, ada lagi PMR. Kemudian ada bulu tangkis, kemudian atletik. Untuk atletik jangan diragukan putra-putrinya untuk sekolah kita ya, karena kita sudah kerjasama dengan PASI Jawa Timur. Dan kita unggulan tahun depan harus meraih ke Jawa Timur atau meraih ke tingkat kabupaten cabang bergengsi bola voli putra dan bola voli putri. Dan perlu diketahui untuk cabang sepak bola dan futsal SMP 1 Tempe telah menjuarai kejuaraan yang diselenggarakan di Kabupaten Jember. Galanita SMP Tempe punya juga. Cabang-cabang yang lain juga banyak, pramuka, PMR dan kegiatan seni.
Seni tari kita sudah menjuarai di kabupaten. Seni kerawitan kita sudah juara 1 kabupaten. Dan bahkan pada tahun yang lalu kita 8 besar masuk ke Jawa Timur. Kemudian cabang-cabang lain yang kita gemborkan untuk mendukung SMP Tempeh Sekolah Budaya dan Prestasi adalah cabang-cabang yang akan kita gerakkan di tahun ini. Dan masyarakat buktikan dengan memasukkan putra-putri Bapak ke SMP 1 Tempeh, Spentasate Jaya, Jaya, Jaya. Ini perlu aplaus nih untuk SMP Negeri 1 Tempeh. Banyak program, banyak ekstrakurikuler. Dan di sepak bola pun tidak hanya putra, tetapi putri pun ada. Jadi tidak usah khawatir dan tidak usah takut untuk sobat ngobras semuanya untuk memasukkan anak-anaknya di SMP Negeri 1 Tempeh, karena SMP kita tidak hanya di bidang akademik tapi non akademiknya juga. Siap. Oke Bapak, sebelum kita ngobrol kita minum dulu santai. Wah, ini produk dari Fasa air mineral, Fasa air minum dalam kemasan. Dengan Fasa tubuh kita sehat. Oke. Maaf, saya coba minum Fasa. Insya Allah tubuh kita sehat. Oke, monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, jalur apa saja yang digunakan dalam PPDB di tahun 2022 ini? Ya, untuk jalur PPDB yang kita pakai ada jalur zonasi, ya ini berdasarkan zona wilayah, ya, zona wilayah, ini tidak asing lagi. Kemudian ada jalur afirmasi, ya, afirmasi ini untuk menampung anak-anak yang punya KIP, ya, tidak mampu, ya, dan seterusnya. Kemudian ada jalur prestasi. Nah, untuk jalur prestasi ini kita belah menjadi 2, yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik. Ya. Kemudian juga kita jelaskan untuk prestasi ini juga jalur prestasi dari rapot. Ya. Kenapa kita kok mengambil jalur dari rapot? Karena untuk tahun-tahun kemarin kegiatan prestasi live-nya itu kurang, sehingga anak-anak banyak yang tidak menerima sertifikat-sertifikat. Oleh karena itu kita percaya dan yakin kepada SD jalur prestasi ini bisa digali juga dari prestasi akademik di rapotnya. Kemudian yang berikutnya adalah jalur-jalur perpindahan tugas, ya, orang tua. Ya, ini jelas. Misalnya ada bapak guru yang dulu dari Malang kemudian tahun ini pindah dinas di dinas kesehatan di Tempeh, maka putra putrinya mengikuti sini. Ya, tugas dari orang tua itu bisa masukkan ke SMP 1 Tempeh. Itu ada 4 jalur yang kita kompor. Ya, betul. Mungkin bisa dijelaskan berapa sih kuota dari jalur-jalur itu, dari jalur afirmasi, ya, dari betul, jalur zonasi, dari jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua tadi, perpindahan tugas. Ya, untuk jalur-jalur ini otomatis sebetulnya kalau ketentuan-ketentuan ada ada prestasi itu 20%, 15 sampai 20%. Kemudian ada jalur afirmasi itu 15% atau sekian persen. Kemudian ada jalur zonasi itu adalah jalur sisanya, ya, minimal separuh dari itu. Namun perkembangan zonasi-zonasi ataupun jalur-jalur itu tidak sifatnya utuh. Karena apa? Tak kalah nanti di jalur prestasi persentasenya kurang, maka kuotanya itu akan dilempar ke jalur zonasi. Ya, zonasi. Jadi untuk ini saya kira sekolah-sekolah desa dan sekolah-sekolah di luar kota ini masih bisa digoyang, ya, digoyang untuk sesuai dengan jumlah pendaftar melalui jalur-jalur itu. Contohnya saja kalau misalnya 5% jalur tugas, namun yang daftar hanya 1, otomatis yang 4 orang ini kan bisa dilempar juga di jalur zonasi. Itu para sobat ngobras. Ya.
Ini terakhir Bapak, Iya. Sobat Ngobras ini perlu tahu target apa yang akan dicapai di tahun 2022 ini tentang siswa baru yang ingin dicapai oleh Bapak Janar selaku Kepala Sekolah SMP Tempe ini, keinginannya seperti apa? Anak-anak yang seperti apa? Baik, secara umum untuk pagu kita ya SMP 1 Tempe ini sebagai sekolah besar, rombel kita ini adalah 27 rombel ya. Terinci untuk kelas 7 baru nanti adalah 9 rombel, kemudian nanti kelas 8 itu 9 rombel, kemudian kelas 9 nanti 9 rombel, total 27 rombel. Sehingga PPDB awal tahun ini ya, awal tahun ini kita adalah 9 rombel. Per rombelnya 32, berarti 288 siswa kita nanti pagu kita ya. Itu ke sana. Lah, target yang kita inginkan satu ya, SMP Tempe bisa bersaing dan berkompetisi dengan sekolah-sekolah unggul di kota. Yang kedua, dalam segi prestasi SMP Tempe juga ingin berperan mewujudkan Lumajang kota prestasi dan literasi. Kemudian yang berikutnya, saya bercita-cita untuk prestasi SMP 1 Tempe bisa bersaing dengan SMP-SMP besar kota ya, seperti SMP 1 Lumajang dan SMP 1 Sukodono serta SMP 1 Pasirian dan SMP-SMP besar lainnya di Kabupaten Lumajang. Target kita mampu bersaing setara dan sejajar dengan sekolah-sekolah kota. Oke, untuk ini pertanyaan titipan ini Bapak ya. Ya, Pertanyaan siap. titipan dapat dari masukan dari teman-teman ini Ya. biar Sobat Ngobras tahu tentang anak-anak yang berprestasi ini Bapak. Ya. Untuk anak-anak yang berprestasi ini, apakah ada reward-reward tertentu untuk supaya mereka itu ada kebanggaan untuk berprestasi kembali? Baik, untuk yang satu ini masalah anak berprestasi, Pak Janar dengan tim-tim manajer itu komit ya. Barang siapa pembina dan anak-anak berprestasi yang bisa membawa nama baik SMP 1 Tempe juara 1, 2, dan 3 baik di tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan nasional akan mendapat reward khusus dari SMP 1 Tempe. Jangankan siswanya, gurunya, pembina ekstra dan pelatih ekstra yang bisa mengangkat anak-anak kita bersaing juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, pasti ada reward istimewa. Wih, keren. Ya, sangat keren sekali. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya menyempatkan ke studio kami, studio podcast kami, Ya. SMP Tempe. Semoga apa yang disampaikan Bapak tadi, Sobat Podcast semuanya tahu, ya, Sobat Ngobras semuanya tahu, dan anak-anaknya siap untuk dihantarkan masuk ke SMP 1 Tempe karena program-programnya sudah jelas, keunggulannya sudah jelas. Nah, sebelum kita berpisah, ada semboyannya untuk SMP 1 Tempe yang mungkin Sobat Ngobras ini harus tahu. Oke, semboyan adalah sebuah pembangkit semangat, bukan hanya untuk kepala sekolah, guru, TU, dan siswa. Namun dengan semboyan inilah masyarakat Lumajang akan bergetar, dan semboyan SMP 1 Tempe adalah ayo tandang SMP 1 Tempe berkumandang. Oke, sampai jumpa Sobat Ngobras semuanya di SMP 1 Tempe dan sekitar Tempe, terutama di Kabupaten Lumajang. Bersama tamu kita Bapak Sujanar pada pagi hari ini sudah menjelaskan tentang PPDB tahun 2022 yang ada di SMP 1 Tempe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, tunggu apa lagi? Bawa anak-anak Anda SMP 1 Tempe. Cita-citanya pasti tercapai.